Baik, kita ketemu kembali dalam perkuliahan organisasi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan eh, materi tentang koreksi kesalahan dengan menggunakan metode Hamming. Jadi kita sering mengalami kesalahan ya ketika kita mentransmisikan data atau misalkan data yang kita baca itu salah dari media penyimpanan di situ. Nah, pasti di sini nanti kita perlu koreksi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pasti semuanya pernah melihat film melalui DVD ataupun VCD di situ. Nah, ketika melihat film dengan DVD atau VCD di sana, kadang suatu ketika tampilannya itu kotak-kotak gitu ya. Jadi seperti kalau orang bilang itu gerandek-gerandek. Bahasanya apa itu bahasa Indonesianya? Jadi intinya adalah eh, gambarnya itu tidak smooth, ada kotak-kotaknya karena mungkin ada eh, bagian dari CD atau DVD tadi itu tergores. Nah, biasanya dulu kalau menemukan hal seperti itu langsung diambil, kemudian lapisannya kita lap pakai kain gitu ya. Padahal itu juga mungkin kalau itu karena jamur bisa, tapi kalau bukan karena jamur karena tergores tentunya itu susah gitu kan. Nah ya, di sini itu adalah disebut sebagai kesalahan. Nah, bagaimana kesalahan ini bisa dikoreksi di dalam komputer? Jadi kalau kita lihat eh, apa itu film yang kita lihat itu tetap bisa jalan gitu kan. Nah, ini ada koreksi kesalahannya. Nah, salah satu metode yang digunakan di dalam koreksi kesalahan ini itu adalah kita bisa menggunakan metode Hamming code. Nah, kita akan melihat di sini nanti bagaimana Hamming code ini nanti digunakan. Oke, kita mulai saja ya. Baik. Nah, sebagai pendahuluan, jadi kalau kita lihat di dalam era kemajuan teknologi komunikasi digital, maka persoalan utama adalah bagaimana kita bisa menyandikan isyarat atau informasi analog itu nanti menjadi isyarat digital yang nanti berupa isyarat atau sandi biner. Jadi kita ubah dalam bentuk biner di situ. Nah, isyarat sandi biner ini itu diharapkan kebal atau tidak mudah terganggu gitu ya. Jadi tidak mudah terganggu, kebal terhadap gangguan pada saat apa? Pada saat pengiriman. Jadi pada saat kita mengirimkan informasi yang sudah kita ubah dalam bentuk digital, itu nanti diharapkan bisa kebal dari gangguan yang ada. Namun dalam melaksanakan tugasnya nanti atau dalam kenyataannya sandi biner ini nanti belum tentu kebal. Jadi mungkin masih bisa terganggu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita perlu mengantisipasinya. Jadi misalkan nanti ketika mengalami satu kesalahan, nah kita bagaimana mengantisipasinya? Bagaimana kita mengoreksinya supaya datanya ini sesuai dengan apa yang dikirim. Nah, jadi di sini nanti kesalahan-kesalahan yang ada itu nanti bisa kesalahan yang berat atau kesalahan yang ringan gitu ya. Kesalahan yang berat ini biasanya apa? Merupakan kerusakan fisik, tergores atau ya patah itu ya, itu berat sekali kalau patah di situ. Atau kesalahan ringan yang berhubungan dengan data yang disimpan di sini nanti. Nah, kesalahan ringan ini nantilah yang bisa kita koreksi kembali. Tapi kalau sudah berat, fatal, misalnya patah itu ya, tergoresnya cukup dalam, panjang itu kan, ya sudah nggak bisa. Karena apa? Karena kalau kita lihat PCD itu kan modelnya kan dia ada lapisan filmnya. Nah, lapisan filmnya ini nanti di situ dia di burning dengan sinar laser yang ada di CD
CD-ROM atau CD write-nya itu, RW-nya itu ya. Nah, jadi di sana akan di-burn, jadi akan dilubangi itu lapisan film. Nah, nanti yang lubang nilainya 1 atau 0 atau sebaliknya di situ nanti yang tidak terlubang itu nilainya ya 0 atau 1 atau sebaliknya. Jadi kalau itu tergores, terkelupas lapisan filmnya tentunya sudah tidak bisa itu ya. Jadi nah inilah nanti kesalahan ringan nanti yang akan kita koreksi kembali. Jadi di sini nanti untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan itu nanti ada 2 mekanisme. Yang pertama mekanisme pendeteksi kesalahan dan yang kedua adalah bagaimana nanti mekanisme perbaikan kesalahan. Jadi dideteksi terlebih dahulu bit-bit mana saja yang salah. Kemudian dia diperbaiki di situ nanti. Jadi mungkin yang dikirim harusnya 1, ternyata di situ 0 dan sebagainya. Ini dideteksi bit mana aja yang salah. Baru nanti di situ diperbaiki. Itu mengenai perbaikan kesalahan. Nah, mekanisme pendeteksi kesalahan itu nanti dengan menggunakan apa kita tambahkan data word atau biasa disingkat dengan D di situ ya. Nah, nanti dengan satu kode tertentu di situ nanti. Kemudian apa itu hasilnya nanti di situ nanti akan disebut sebagai bit paritas cek atau nanti disebut dengan C. Nah, nanti di sini kita bisa lihat data yang akan disimpan itu nanti memiliki panjang D ditambah dengan C. Kesalahan akan diketahui dengan menganalisis data dan bit paritasnya. Jadi bit paritasnya nanti ada di bit nomor berapa saja di situ nanti. Kemudian dia harusnya nilainya berapa itu kan. Nah, nanti kalau nilainya 1 atau 0, nah ini nanti baru akan ketahuan di situ. Nah, ini contoh metode yang paling sederhana untuk perbaikan kesalahan, ada kode Hamming di sini. Jadi kode Hamming ini nanti sudah ditemukan ya dari tahun 1950 di Bell Lab di situ. Jadi diciptakan oleh Richard Hamming. Jadi Richard Hamming ketika di Bell Lab pada tahun 1950 di situ dia mencoba melakukan eksperimen bagaimana memperbaiki kesalahan dalam pengiriman data di dalam komputer. Nah, kalau kita lihat jadi di situ kode Hamming ini ditemukan oleh Richard ini sebagai kode tunggal pengoreksi kesalahan atau biasa disebut dengan single error correction code. Kemudian bagaimana caranya untuk mendeteksi kesalahan di situ? Ya tentunya adalah dengan menambahkan paritinya atau paritasnya di situ nanti ke dalam bit-bit informasi. Jika suatu saat ada perubahan bit data, nah ketika dikirimkan, maka bit informasi asli ini masih bisa diselamatkan karena dilindungi dengan kode Hamming tadi. Nah, kode Hamming ini nanti juga dikenal sebagai parity code. Nah, kita lihat di sini bagaimana nanti menentukan bit parity-nya, kemudian bit informasinya di situ ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara pengisian dari bit tambahan pada bit-bit informasi di situ nanti. Nah, ini contoh adalah untuk data 4 bit. Jadi di sini nanti bit paritasnya itu terletak di nomor berapa saja di situ nanti ya. Kemudian bit pengisinya terletak di mana saja. Sorry, bit paritas dan pengisi itu sama ya, tadi bit datanya. Jadi kita bisa lihat bit pengisi atau bit paritasnya nanti di sini dia ada di posisi 2 pangkat K ini harusnya ya. Nah, ini ada ketutup. Nah, kita abaikan aja persamaan ini. Jadi di sini kita bisa lihat adik-adik. Jadi di sini ada 4 bit. Nah, itu nanti berarti dia menjadi 8 bit ini ya. Nah, jadi jadi 7 ya di sini ya. Jadi di sini kita bisa lihat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, nanti bit
paritas atau bit pengisinya nanti itu di bit nomor berapa? Itu adalah 2 pangkat N. Jadi di sini nanti bit pengisi itu ada di bit-bit 2 pangkat N, misalnya 2 pangkat 0 itu berapa? 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16 dan seterusnya. Jadi dia ada di bit-bit 2 pangkat N. Kemudian bit-bit asli atau bit informasinya itu nanti terletak di dalam bit-bit selain 2 pangkat N. Nah, mudah-mudahan bisa diterima. Sehingga kita bisa lihat di sini nanti berapa sih jumlah bit informasi dibandingkan dengan jumlah bit paritasnya. Nah, ini kita bisa lihat adik-adik. Kalau bit bit paritasnya nanti 2, maka bit informasinya 1. Bit paritasnya 3, bit informasinya 4 di situ ya. Ya, bit informasinya bisa 4. Kita hitung aja di sini. Dan bit paritasnya 3, 1, 2, 3. Bit pengisinya 1, 2, 3, 4. Kalau bit paritasnya 4, berarti di sini ada informasinya 16. Kok bisa? Ya, nanti di sini ditambah ada A8, A8, A9, A10, A11 di situ. Ini adalah contohnya. Lah persamaannya dari mana? Dari sini. Jadi 2 pangkat N dikurangi N dikurangi 1, di mana N adalah jumlah bit paritasnya. Oke ya. Nah, kita bisa lihat ini contoh bagaimana misalkan ada data di situ nanti. Ini datanya ini ya. Yang 4 bit berarti nanti di sini ada 7 di situ nanti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti di datanya ini nanti akan terletak pada bit-bit selain 2 pangkat N di situ nanti. Nah, yang 2 pangkat N nilainya ini. Lah Pak, ini nilainya kok bisa ini Pak? Ya, ini kan nilai ini bisa kita isi sesuai dengan hasil yang didapatkan. Nah, kita lihat nanti. Kemudian bagaimana kita menentukan nilai yang akan mengisi pada bit-bit yang dijadikan sebagai bit paritas. Nah, di sini ada satu rumus di situ nanti. Jadi untuk mendapatkan nilai A1 di sini berarti dapatkan dari mana? Ya, sebenarnya langkahnya itu sederhana. A1 diambil 1 bit, kalau A1 itu berarti diambil 1 bit, dilompati 1 bit. Berarti diambil 1 bit yang terdepan dulu A1, dilompati, A2 tidak diambil, diambil lagi A3. Kemudian dilompati lagi, A4 dilompati tidak diambil, diambil lagi A5, A6 dilompati, diambil lagi A7. Nah, cuma karena kita akan mencari nilai A1, oleh karena itu A1 tidak akan dimasukkan di sini, sehingga akan langsung diambil di A3. A3 diambil, dilompati 1 kan, berarti A4-nya tidak diambil, diambil A5. Kemudian dilompati 1 lagi, A6 tidak diambil, diambil oleh A7 di situ. Sehingga nilainya jadinya seperti ini. Kemudian A2. Nah, A2 di sini berarti apa? Diambil 2, itu kan. Nah, nanti diambil 2, kemudian dilompati 2, diambil 2 lagi, dilompati 2. Sehingga di sini yang diambil adalah depannya, nggak mungkin yang belakangnya kan. Berarti 2 dan 3-nya diambil. Kemudian 4, 5 tidak diambil. Bit ke-6 dan 7 baru diambil. Nah, tapi karena ini A2 dicari ya A2-nya tidak di XOR-kan. Kemudian bagaimana A4 di situ nanti? Nah, mencari nilai A4 di sini. Berarti apa? Diambil 4 bit. Kemudian dilompati 4 bit. Itu kalau jumlah bitnya lebih dari 8. Nah, diambil lagi 4 bit di situ. Sehingga di sini apa?
langsung diambil 4 bit kan di ini, A4, A5, A6, A7, karena A4 dicari, maka dia digeser aja. Sehingga di sini didapatkan A5 ditambah XOR A6, XOR A7. Oke, sampai di sini ada yang belum paham. Nah, kita mulai lagi di sini, contoh ya, di situ nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, kita lihat contoh di sini, jadi bagaimana bentuk data yang ditransmisikan dengan kode Hamming jika diketahui data itu, bit datanya itu adalah 1010. Nah, di sini berarti apa? Kita akan buat data yang akan dikirim itu menjadi seperti ini dulu. Kita pecah A1, bukan dipecah ya, kita tambahkan bit pengisinya, ada A1, A2, kemudian A4. Kemudian bit datanya nanti di situ, bit datanya di situ adalah ini, di A3, A5, A6, dan A7 di situ ya. Sehingga datanya nanti berarti ini kalau dilihat ini bukan 1011, tapi ini adalah 1010 di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nanti untuk A1-nya berapa. Nah, A1-nya nanti adalah tadi diambil 1, dilompati 1, diambil 1 lagi, dilompati 1 lagi. Sehingga di sini didapatkan A1 itu adalah dari ini kan, ini di XOR-kan ya, bukan di OR-kan tapi XOR nanti ini kurang lingkarannya. Jadi di situ ada A3 XOR A5 XOR A7, sehingga nilai A1-nya nanti adalah bisa kita lihat A3 berapa, A3-nya 1, kemudian A5-nya dan nilainya ada A5-nya 0, kemudian A7 tadi 0 kan ini, nah bukan 1, ini 0 di sini. Jadi A7-nya di sini adalah 0. Nah, di sini, Jadi di sini kita bisa lihat nilai dari apa itu A1-nya. Jadi A3 ditambah A5 ditambah dengan A7. A3 adalah 1, A2-nya A5-nya adalah 0, A7-nya adalah 0. Nah, sehingga di sini nanti didapatkan 1 XOR 0 XOR 0. Maka nilainya adalah 1 di situ. Kemudian yang kedua, di sini A2. Nah, jadi di sini kita bisa lihat A2 di situ nanti kan diambil 2, dilompati 2, diambil 2 lagi. Berarti di sini yang kita ambil adalah A3, A6, A7. Sehingga A2-nya nanti kita masukkan. A3-nya berapa? 1. Kemudian A6-nya 1. A7-nya 0 di situ, sehingga nilainya adalah 0. Kemudian A4. A4 berapa di situ? Nah, A4 berarti diambil 4, dilompati 4 karena di sana sudah tidak ada bit lagi ya sudah, tidak usah dihiraukan. Sehingga di sini kita ambil A4 itu adalah A5 XOR A6 XOR A7. Nah, A5-nya mana nih? A5-nya kan ini kan 0. A6-nya 1, A7-nya adalah 0. Sehingga data yang ditransmisikan itu adalah 1011 010. Itu adalah data yang dikirimkan. Nah, sampai di sini bisa diterima ya semuanya. Jadi kita tinggal nanti data aslinya ini kita letakkan di sini. Bagaimana kalau 8 bit? Ya sudah, ini dibikin aja. 8 berarti saya butuh berapa tadi di situ. Berarti kalau 8 bit di situ nanti ini tambah apa itu misal 000 berarti saya butuh nambah lagi ini bitnya. Minimal nambah ini ada 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 lagi kan. Nah ditambah 4 lagi mau tidak mau berarti harus ada bit paritasnya nambah. Ada 8. Nah 8 kemudian ada berarti 32.
1632, kemudian ada E8 1632 di situ. Nah, silakan nanti diteruskan sendiri. Kemudian bagaimana kita cek dari sisi penerimanya? Jadi setelah dikirim, kemudian diterima, benar nggak nih? Nah, jadi di sini nanti kalau sudah diterima, ketika nanti dieksorkan semua, nilainya itu 0, maka seluruh data yang diterima itu sudah benar. Tetapi kalau dicek ternyata hasilnya ada yang 1, berarti apa? Datanya itu ada yang salah. Nah, ini berarti perlu ada perbaikan. Nah, ngeceknya gimana? Sama tadi ya. Jadi diambil 1, dilempati 1, diambil 1. Karena kalau tadi bedanya A1 itu belum ada nilainya, sekarang sudah ada nilainya. Nah, ini bisa kita cek. Untuk pengecekan kedua, ya sama di situ nanti. Diambil 2, dilompati 2, diambil 2. Kalau ini yang berikutnya nanti adalah sama ya. E3 itu kan berarti 4 kan. Berarti diambil 4, dilompati 4, diambil 4 lagi. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menggunakan Hamming code. Yang pertama, kita tentukan semua posisi bit yang merupakan pangkat 2 itu sebagai bit paritasnya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1048, dan seterusnya. Itu adalah sebagai bit paritas. Kemudian posisi yang lain itu digunakan sebagai bit data yang akan diisi data. Selain 2 pangkat N. Nah, caranya bagaimana menghitungnya? Tadi sudah saya ceritakan. Posisi ke-1 berarti dilompat cek apa itu? Cek 1 bit lewati 1 bit. Kalau 2 berarti diambil 2 bit lewati 2 bit. 4 sama, 8 juga sama, ambil 8 bit dilewati 8 bit, ambil 8 bit lagi. 32 pun juga sama. Jadi itu adalah cara menghitung nilai pada bit paritasnya. Nah, ini ada contoh di situ, adik-adik bisa lihat ya, bagaimana sebuah contoh di sini. Nah, jadi ada sebuah urutan data yang diterima itu adalah 00100111. Nah, di sini kita diminta menentukan posisi bit yang salah, itu yang mana itu kan. Kemudian berapa nilai asli datanya itu sebelum bit paritas ini ditambah. Nah, kita bisa tentukan dulu sebenarnya nilainya ini gampang ya. Jadi kita bisa lihat kan nilai aslinya itu kan adalah selain 2 pangkat N di situ. Nah, itu adalah bit datanya. Nah, sekarang kita menentukan yang salah dulu aja. Yang salah bit nomor berapa sih di sini? Jadi di sini kita bisa lihat bit yang salah itu nanti dengan cara menggunakan checking nilai E-nya. Misal E1 nih. E1 tadi kan ambil 1, lompati 1, ambil 1. Berarti ada A1 ditambah A3 ditambah A5 ditambah XOR. Nah, XOR kan kalau nilai satunya genap maka nilainya 0 kan. Nah, jadi kalau tadi dia nilainya 0 berarti dia adalah benar. Nah, ternyata di sini benar. Kemudian E2 tadi diambil 2, dilompati 2, diambil 2. Berarti di sini A2, A3, kemudian A6, A7 di situ. Nah, di sini ternyata setelah dieksorkan nilainya kok ganjil 1. Berarti jelas, berarti ada kesalahan nih di E2-nya. Nah, E2 ada salah berarti kita nanti bisa tentukan. Kemudian E3 dicek lagi, ternyata E3-nya sudah benar. Nah, di sini nanti berarti kita bisa tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya itu harusnya berapa sih? Benar nggak nilai yang dikirim ini nilai A1, A2,
kemudian A4-nya ini benar enggak gitu kan. Nah, di situ. Nah, sekarang kita lihat ya, A1. Nilai A1 yang dikirim adalah 0. Nah, di sini kita hitung dari A3 ditambah di sini kita bisa lihat kan A1 kita hitung dari A3 ditambah dengan A5 XOR A5 XOR A7 nilainya 0. Dan ternyata ini sama yang dikirimkan, nilainya 0. Berarti tidak ada kesalahan. Kemudian A2, A2 di sini 0. Nah, kita lihat. A2 itu diambil 2 dari A2 A3 ya. Nah, diambil 2, dilompati 2, diambil 2. Berarti A3 XOR A6 XOR A7. Nah, di sini kita lihat nih. Nilainya 1. Kok tidak sama dengan yang dikirim? Yang dikirim 0, padahal kalau dihitung 1. Berarti kita sudah mendapatkan bukti bahwa oh ada kesalahan nih pada pengirimannya, yaitu pada bit kedua atau bit A2. Sehingga di sini nanti berarti bit di posisi 2, di posisi A2 itu salah. Ya, seharusnya yang diterima adalah 0110011, tetapi ternyata yang dikirim 00100111. Nah, kita bisa temukan. Nah, kalau ada kesalahan di sini, ya sudah kita bisa perbaiki di situ. Dan kita sekarang tahu nilai data aslinya adalah A3, A5, A6, A7, yaitu 1011. Itu adalah contoh mengenai penggunaan hanging code di situ. Nah, ini slide kita terakhir. Saya rasa pertemuan kita cukup pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, semuanya bisa melalui komen yang ada di dalam YouTube ini. Terima kasih. Selamat belajar.